Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Joni Rianingsi, mahasiswa S2 Universitas Negeri Jogja, kerjasama APSI dan Universitas Negeri Jogja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam pertemuan keempat, mata kuliah Grow Mindset. Setelah saya belajar tentang apa yang disebut dengan Grow Mindset, baru saya sadari bahwa perjalanan karir saya sebagai seorang guru, ternyata saya sudah gagal menjadi seorang guru, di mana saya memandang murid itu dia pintar, dia bisa ketika dia berhasil menguasai materi pelajaran yang saya berikan dan mendapatkan nilai yang baik pula dalam mata pelajaran itu. Jadi selama ini saya sudah memandang murid hanya dari segi kemampuan kognitifnya saja. Saya mengabaikan tentang bakat minat yang dimiliki oleh murid-murid saya. Sehingga ketika mereka hanya bisa di bidang keterampilan dan seni saja, kadang saya memandang mereka dengan sebelah mata. Nah, itu sangat berpengaruh di dalam proses belajar mengajar saya. Dengan membangun mindset saya, pikiran saya, bahwa murid-murid yang hanya memiliki kemampuan di bidang keterampilan, khususnya olahraga dan seni saja, mau diajarkan dengan metode pelajaran seperti apapun, model pembelajaran seperti apapun, pendekatan pembelajaran seperti apapun, tidak akan mempengaruhi mereka dalam bidang kognitif mereka. Itu pikiran saya, dan ternyata saya menyadari bahwa itu yang disebut dengan pola pikir tetap yang saya miliki. 20 tahun, kurang lebih 20 tahun saya ada di dalam zona nyaman dalam tugas saya sebagai seorang guru di dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik saya. Saya menjadi seorang guru yang tidak mau repot untuk menerima pekerjaan-pekerjaan yang bagi saya itu menyulitkan saya dan akan ada banyak tantangan yang akan saya hadapi. Jadi, ketika kepala sekolah menyodorkan satu tugas tanggung jawab beban di luar tugas saya mengajar, saya akan menolak tugas tersebut karena saya pikir itu akan sangat merepotkan saya. Nah, yang berikutnya, saya juga menjadi orang yang mudah menyerah karena berada di dalam zona nyaman. 20 tahun saya mengajar dengan cara yang sama, dengan metode yang sama. Yang penting bagi saya, murid-murid itu tahu apa yang saya ajarkan. Lebih lanjut, saya tidak peduli tentang perasaan yang mereka alami. Nah, ini mulai merubah saya ketika Indonesia mengalami COVID dan sangat mempengaruhi juga di dalam dunia pendidikan, di mana kita semua dipaksa untuk mengajar lewat Google, lewat Zoom, dan lain sebagainya. Nah, sebagai guru-guru yang ada di Indonesia Timur, dengan perkembangan zaman yang kita masuk di dalam teknologi sekarang ini, memaksa saya secara pribadi untuk belajar banyak hal. Saya mulai merubah cara saya dari yang ada di dalam zona nyaman dengan kesadaran sendiri untuk masuk belajar lebih jauh lagi. Nah, berbagai pengajaran, berbagai kursus-kursus, berbagai eh, aplikasi-aplikasi yang ditawarkan lewat internet untuk bagaimana seorang guru itu memperlengkapi dirinya, itu saya ikuti, semua saya ikuti. Nah,
Dan akhirnya saya banyak menemukan berbagai macam aplikasi yang sangat menarik untuk diterapkan di dalam kelas saya. Pertama, saya mencoba menerapkan tentang aplikasi quizzes dan saya melihat bahwa ada perubahan yang terjadi di kelas saya di mana anak-anak itu merasa excited sekali ketika mereka belajar lewat aplikasi-aplikasi yang ada dan saya terus mencoba. Mereka excited dan saya juga excited dan saya mulai menyadari perubahan itu sampai satu ketika saya mengikuti sebuah program dari Kementerian Pendidikan dengan guru penggerak di situ. Ada banyak yang saya dapati, ilmu praktek yang saya pelajari, dan tentunya saya juga menerapkannya itu di dalam proses belajar mengajar, sampai akhirnya itu merubah pandangan saya. Dan sedikit demi sedikit dari yang dulunya saya berpikir bahwa menjadi seorang guru dan bagaimana di dalam tanda kutip anak-anak itu harus patuh, taat, dengar-dengaran kepada saya. Secara tidak langsung saya menerapkan dengan menerapkan cara-cara kekerasan misalnya kepada anak dan itu sangat sangat merugikan sebenarnya. Nah, tapi saya tidak punya jalan lain. Sampai akhirnya saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk menjadi pengawas. Dan di dalam rakor yang saya ikuti di Jogja kemarin, saya mendapatkan pembelajaran tentang grow mindset. Dan itu sangat menyadarkan saya bahwa, oh selama ini saya sudah gagal menjadi seorang guru. Saya gagal menjadi seorang pendidik. Saya pikir bahwa cara-cara yang saya lakukan, yang saya praktekkan selama kurang lebih 20 tahun itu adalah benar. Tapi ternyata itu salah dan itu gagal sama sekali. Saya ada di dalam di dalam pikiran yang namanya pola pikir tetap. Pola pikir yang mudah menyerah, pola pikir yang tidak mau mencoba hal-hal yang baru, pola pikir yang selalu berpikir bahwa kemampuan anak-anak itu cuma dinilai dari ranah kognitifnya saja. Padahal jauh lebih itu. Anak itu punya segala-galanya yang harus kita beri stimulan kepada mereka untuk mereka selalu mencoba, mencoba, dan mencoba. Kalau mereka gagal, berarti mereka harus mencoba dengan cara yang baru, dengan cara yang lain, sampai akhirnya mereka menemukan tujuan mereka. Saya sangat bersyukur sekali bahwa saya mendapat kesempatan untuk belajar tentang apa itu grow mindset, dan itu sangat mempengaruhi pola pikir saya, dan tentunya juga sangat berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pengawas untuk memandang kepala sekolah, untuk memandang guru-guru dengan pola pikir grow mindset saya. Terima kasih, sekian.